Nah, ini konsep berikutnya yang harus kita ketahui gitu. Yang namanya perubahan ya, itu ada risikonya gitu ya. Ya, ada risikonya dan ada keuntungannya. Ya, organizational change carries risk and rewards. Jadi kalau kita akan melakukan perubahan di level paradigm, itu resikonya tinggi. Kita akan berbenturan dari sisi budaya, dari sisi pola pikir, akan terjadi benturan. Gitu. Itu resikonya tinggi. Ya, kemudian re-engineering itu resikonya cukup tinggi. Sedangkan automation dan rationalization itu resikonya rendah. Tapi rewardnya untuk paradigm shift itu rewardnya sangat tinggi. Kita menjadi sangat efisien, ya. Kita menjadi sangat efektif, ya. Kita menjadi sangat fokus, sehingga kita bisa menyelesaikan banyak hal. Ya itu makanya rewardnya tinggi, ya. Kalau automation and rationalization ya rewardnya rendah, impact ya dalam kehidupan kita itu biasanya rendah. Nah, kalau kita masuk pada era metaverse nanti, nah itu yang harus terjadi itu paradigm shift ya. Bagaimana kita memandang metaverse itu? Apakah kita mau anti atau kita mau rangkul? Ya, kita mau accept. Jadi ada resiko dan ada reward terkait dengan perubahan. Semua perubahan, termasuk perubahan dalam diri, dalam pribadi maupun dalam organisasi, tempat kita bekerja, tempat kita berkuliah, tempat kita beribadah, tempat kita bergaul, yaitu organizational level. Itu bisa terjadi resiko dan reward. Makin tinggi resikonya, makin tinggi rewardnya. Makin rendah resikonya, makin rendah reward. Ya, jangan salah paham. Resiko itu sesuatu yang belum terjadi, tapi kita mulai perhitungkan. Itu yang namanya resiko. Ya, resiko itu sesuatu yang belum terjadi, tapi kita mulai perhitungkan dia. Begitu juga dengan reward, ya. Impact akibat dari yang kita lakukan belum tentu besar, belum tentu rendah. Tapi kita sudah mengetahui bahwa bila terjadi paradigm shift, maka impact-nya itu akan besar.